أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di momen yang berkah ini, di waktu yang mulia, kita kembali meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, di antara nikmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, keluarga kita, harta kita adalah keselamatan. Keselamatan dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Musibah, kesengsaraan, bencana, sesuatu yang jelek. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, maka ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa kita bayar dan tidak bisa kita ganti dengan materi. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahud dunya." Siapa orang yang berada di waktu pagi dalam kondisi aman, tentram di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, dia selamat, badannya selamat dari segala penyakit, badannya selamat dari segala yang tidak dia inginkan. Wa indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan kebahagiaan dunia itu adalah miliknya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat betapa pentingnya keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri beliau, kepada keluarga beliau, kepada harta beliau, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan zikir, tidak pernah meninggalkan doa di waktu petang dan di waktu pagi. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang setiap pagi dibaca, di setiap sore dibaca. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, dan seterusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta ini di setiap pagi dan sore. Ya Allah, selamatkan badanku, selamatkan jasadku, selamatkan pendengaranku, selamatkan penglihatanku. Ini permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sedang berinteraksi kepada khalayak ramainya manusia. Terkadang kita sudah berhati-hati, terkadang kita sudah disiplin, terkadang kita sudah melalui aturan-aturan yang telah dibuat. Tapi bisa saja di kelayakan ramai itu ada orang yang lalai yang akan membinasakan kita. Contoh misalnya ketika kita di jalan raya, kita sudah betul-betul disiplin, tapi bisa saja kecelakaan itu datangnya dari orang lain. Inilah kenapa kita selalu minta kepada Allah agar selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam zikir yang lain, beliau meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agamanya, untuk dunia, untuk keluarga dan untuk harta.
Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan Allah agar dijaga dari 6 arah yang selalu mengintai siapa saja dari manusia. 6 arah tersebut adalah bagian depan, bagian belakang kita, bagian kanan, kiri, atas, bawah. Bisa jadi dari sekian arah itu akan mencelakakan kita. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, sebuah zikir yang dibaca di waktu pagi dan dibaca di waktu petang. Rasul SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami meminta kepadamu ya Allah ampunanmu dan keselamatan. Afiat yaitu keselamatan di dunia ini dan di akhirat. Lalu diulangi lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ini doa yang singkat diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu mendapatkan pertolongan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah keselamatan agamaku. Bisa jadi agama kita terancam dengan syubhat-syubhat dari ustadz-ustadz yang kita tidak tahu keilmuannya dari mana, apa yang diajarkan. Bisa jadi agama kita terancam. Dan kita juga minta keselamatan dunia kita, keselamatan untuk keluarga kita, keselamatan untuk harta kita. Bahkan Rasul SAW secara terperinci, ya Allah, Allahumma hfadni min baini yadayya, jagalah aku dari arah depanku, dari arah belakang, dari samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Karena arah-arah ini adalah potensi. Siapa saja bisa berpotensi mendapatkan musibah, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan kebinasaan, kehancuran dari 6 arah yang di Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pamannya Abbas untuk selalu minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Abbas, kata Rasulullah, ya amma Rasulillah, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, Abbas ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai paman Rasul, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala afiat, mintalah kepada Allah keselamatan di dunia ini, terlebih lagi adalah keselamatan di akhirat. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat betapa pentingnya keselamatan kita di dunia ini, sehingga Rasul berwasiat kepada manusia, termasuk kepada kita yang hadir di saat ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu, salullah al-afiyah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh. Jangan berharap bertemu dengan musuh, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Lihat perintah Rasul sallam, wasiat Rasul sallam kepada kita, mintalah kepada Allah keselamatan. Oleh karena itu, tidak ada doa yang paling afdol untuk kita sering bacakan, untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan doa keselamatan. Oleh karena dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min da'watin yad'u bihal 'abdu afdal min Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kata Rasul SAW, tidak ada doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang lebih afdal, yang lebih utama, melainkan ucapan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Sering kita meminta, perbanyak doa ini. Tatkala kita berbicara dengan teman kita, tatkala kita sedang ngobrol dengan teman kita, ada sesuatu berita, kabar yang itu adalah kabar jangan sampai menimpa kita. Lalu berdoa, minta kepada Allah, jangan sampai sesuatu yang tidak baik itu menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa harta kita. Ucapkan Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, atau dengan kata lain Allahumma inni as'alukas salamah wal afiyah, atau dengan ucapan lain Allahumma inni as'alukal afiyah
cukup. Atau dengan menggunakan bahasa Indonesia, boleh, silahkan. Ya Allah, kami mohon keselamatan kepadamu ya Allah. Ini adalah doa yang hendaknya selalu kita ulang. Karena kita tidak tahu, bisa jadi kesengsaraan, kebinasaan, kehancuran, bala, malapetaka, itu akan sewaktu-waktu siap mengintai kita, siap menghancurkan kita. Oleh karena itu, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa min sa'iril muslimin min kulli dhanbin astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu sallam baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menghentikan setiap mara bahaya yang menimpa hambanya, terutama hamba-hamba yang taat kepada Allah, hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, hamba-hamba yang sering mengerjakan ibadah kepada Allah. Kenapa mereka selalu mendapatkan silih berganti musibah yang Allah turunkan? Bisa jadi hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita selalu menundukkan diri kita, memanjatkan doa, mengangkat tangan agar kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah silih berganti itu tidak hanya diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga terjadi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un." Ini hikmahnya, la'allahum yatadarra'un. Kami utus para rasul pada setiap umat-umat sebelummu wahai Muhammad. Mereka itu mendapatkan kesengsaraan. Mereka itu juga mengalami kemelaratan. Mereka juga mendapatkan musibah. Sama seperti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang baik di antara mereka adalah yang mereka bisa menundukkan diri mereka, beribadah kepada Allah, mengangkat tangannya dan berdoa, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan apakah kita pulang dari Jumatan ini tetap akan dalam kondisi selamat sampai di rumah? Belum ada jaminan itu. Apakah kita ketika tidur di malam hari terbangun dalam kondisi sehat? Tidak ada yang menjamin. Apakah besok kita masih bisa beraktivitas seperti biasa? Bisakah kaki kita melangkah ke kantor kita, ke tempat pekerjaan kita? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka oleh karena itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu meminta kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita meminta, maka semakin cinta Allah kepada kita. Tapi semakin malas kita meminta kepada Allah, berat tangan kita untuk berdoa kepada Allah, Allah marah kepada kita, Allah murka kepada kita. Ini hikmah yang pertama. Yang kedua, agar kita senantiasa selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita manusia tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, dan sejatinya dosa dan kesalahan itu mengundang murkanya Allah. Bisa jadi dosa dan kesalahan yang kita lakukan Allah balas dengan musibah yang Allah timpahkan. Oleh karena itu kita diminta agar selalu beristighfar, bertaubat kepada Allah agar efek dari dosa kita itu tidak menghancurkan diri kita, keluarga kita dan harta kita. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala masih tetap menurunkan musibah, bala dan seterusnya dari sesuatu yang tidak kita inginkan? Karena agar kita semakin menguatkan tawakal kita kepada Allah. Tawakal tentunya harus dibarengi dengan ikhtiar. Tawakal tidak hanya cukup menggantungkan hati kita kepada Allah, tapi tidak ada usaha. Sama seperti saat ini yang kita hadapi, yaitu musibah virus yang tidak henti-hentinya selesai. Apa bentuk tawakal kita kepada Allah? Jalankan prokes yang telah dianjurkan oleh medis, oleh ahlinya, oleh kedokteran. Jangan sampai kita tidak berikhtiar untuk selamat dari penyakit-penyakit yang bisa jadi
itu akan menimpa kita dari kanan, kiri, belakang, depan, atas, bawah. Kita tidak tahu. Oleh karenanya ada ikhtiar kita, ada ketawakalan kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kedokteran menganjurkan agar tetap memakai masker, maka itu kita lakukan. Itu bentuk ketawakalan kita kepada Allah. Lalu menggunakan masker yang baik misalnya, itu bentuk ketawakalan kita, itu bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian ibadah yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya. Di hari Jumat ini marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.